Bab 66. Aturan Tao muncul. Melampiaskan. Pada saat ini, Mileye hanya ingin melampiaskan seperti orang gila. Di malam hari, langit adalah selimut, bumi adalah tempat tidur, dan gadis itu dipeluk dalam pelukannya. Pohon itu bergetar, rambutnya miring, dan terbang ke langit dengan setiap gerakan. Ini sekali demi sekali, dan suara lebih tinggi dari suara sebelumnya. Bulan malu, diam-diam menyembunyikan kepalanya. Entah berapa lama, langit sudah tertutup warna putih. Di bawah pohon kecil, itu menjadi sunyi. Pada saat ini, Mileye berbaring di tanah, dan di pohon di depannya adalah wanita berjubah hitam. Tidak. Pada saat ini, wanita itu tidak memiliki jubah hitam, dan sosok wanita itu benar-benar tanpa pelindung tubuh. Wanita itu kelelahan. Pada saat ini, Mileye di tanah bergerak sedikit, dan kemudian dia duduk. Kepala ingin meledak. Inilah yang dirasakan Mileye saat ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan kencang, dan itu berlangsung beberapa saat sebelum dia merasa sedikit lebih nyaman di kepalanya. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat wanita di depannya. Pada saat ini, wanita itu telanjang, dan sosoknya yang cantik dan seksi ditampilkan di depannya tanpa syarat, dan di paha bagian dalam wanita itu ada bekas darah. Pada titik ini, Mileye telah mengingat segalanya. Mileye menarik kembali pandangannya dan berkata dalam hatinya, "Senior, mengapa kamu tidak menghentikannya?" Suara wanita misterius terdengar, "Bagaimana cara menghentikannya?" "Detoksifikasi kamu." Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, "Apa senior tidak memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi?" Wanita dengan misterius berkata, "Ya." Mileye hendak berbicara ketika wanita secara misterius berkata lagi, "Tahukah kamu apa yang paling aku benci dalam hidupku? Aku paling membenci orang yang tidak pegang kata-kata, harus membiarkan dia menderita akibatnya." Mileye tersenyum pahit, "Senior, tapi aku..." Wanita misterius tiba-tiba berkata, "Kamu yang mendapat manfaat, apalagi yang kamu keluh." Mileye. Pada saat ini, wanita misterius berkata lagi, "Bunuh, lalu kita pergi." "Bunuh." Mileye tercengang. Wanita misterius berkata dengan suara rendah, "Jika tidak." Dengan kekuatan wanita ini, jika kamu tidak membunuhnya, dia ingin membunuh kamu di masa depan, bukankah seperti meremas semut? Jangan mengandalkan aku. Yang terakhir waktu aku mengambil tindakan, aku menghabiskan banyak energi. Tembakan itu membuat situasi aku semakin serius. Aku hanya bisa bertahan paling lama 1 hari. Setelah 1 hari, aku akan tertidur lelap. Dalam 1 hari ini, kita harus dapatkan aturan Tao. Ekspresi Mileye menjadi serius. "Senior, kamu baik-baik saja. Jika kamu menemukan aturan Tao, aku akan lebih baik." Wanita misterius berkata. Mileye mengangguk, dia ragu-ragu, lalu menatap wanita di depannya. Pada saat ini, wanita itu menatapnya. Ekspresi wanita itu sangat tenang, dan tidak ada keraguan di matanya. Mileye berpikir sebentar, lalu dia berjalan ke wanita itu. Dia menatap langsung ke wanita itu. "Aku adalah pria pertama kamu, kamu adalah wanita pertama aku, kita tidak ada yang rugi." Saat dia mengatakan itu, dia mengambil pakaian di tanah dan mengenakannya untuk wanita itu. Saat mendandani wanita itu, dia merasa sedikit gelisah di tubuhnya. Harus dikatakan bahwa dia sedikit impulsif. Itu karena obatnya. Mileye menarik napas dalam-dalam. Sisa pengaruh obat di hati pasti masih ada. Itu pasti karena obatnya. Sifat pengaruh obat dalam tubuhmu sudah hilang. Wanita misterius tiba-tiba berkata. Mileye.
Setelah beberapa saat, Mileye secara paksa menekan kegelisahan di hatinya, dan kemudian memakai pakaian pada wanita itu, tetapi gaun wanita itu telah robek olehnya sebelumnya. Oleh karena itu, wanita itu dapat dikatakan terlihat bagian tubuhnya. Mileye melepas jubahnya dan menutupi wanita itu, lalu berbalik dan pergi. "Jika kamu tidak membunuhku, kamu akan menyesalinya," kata wanita itu tiba-tiba. Suaranya dingin, tanpa jejak emosi. Mileye berhenti. "Kamu membunuhku, aku juga tetap masih laki-lakimu, hehe." Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri. Setelah beberapa saat, Mileye menghilang dari mata wanita itu. Tidak lama setelah Mileye menghilang, dua helai cahaya pedang pada wanita itu tiba-tiba menghilang. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, ekspresi wanita itu langsung berubah mengerikan. Bang! Guntur dan kilat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, hutan dalam radius beberapa lusin meter langsung berubah menjadi tanah. Wanita itu melayang ke udara dan melihat sekeliling, namun, pada saat ini, dia tidak melihat napas Mileye sama sekali. Pemuda itu sepertinya telah menghilang dari dunia. Wajah wanita itu mengerikan. Setelah beberapa saat, dia gemetar dan menghilang ke langit. Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah ibu kota, dan ibu kota kerajaan ini adalah ibu kota kerajaan Ning. Begitu wanita itu datang ke depan kota, tentara yang tak terhitung jumlahnya di depan kota berlutut, "Salam yang mulia." Wanita itu gemetar dan langsung memasuki kota. Segera, dia datang ke istana. Kemanapun dia lewat, semua prajurit berlutut satu demi satu. Setelah wanita itu memasuki istana, dia datang langsung ke aula utama. Dia duduk di kursi naga dan mengambil kuas tulis. Setelah beberapa saat, seseorang muncul di atas kertas di depannya. Orang ini persis Mileye. Wanita itu melirik orang di lukisan itu dan berkata dengan dingin, "Biarkan pasukan pengawal istana pergi ke kerajaan Jiang untuk menemukan orang ini. Setelah 3 hari, aku ingin semua informasi tentang orang ini." Di sudut, sebuah suara terdengar, "Mati atau hidup." Mata wanita itu berangsur-angsur menjadi dingin. Di suatu tempat jauh di pegunungan, Mileye berlari sepanjang jalan. Mileye tiba-tiba bertanya, "Senior, apa menurutmu aku baik hati?" Wanita secara misterius berkata, "Jika kamu membunuhnya, aku akan memandang rendah kamu." Mileye sedikit terkejut, "Kenapa? Bukankah kamu menyuruhku untuk membunuhnya?" Wanita secara misterius berkata, "Jika kamu membunuhnya, itu berarti kamu takut padanya." Kultivator pedang seharusnya tidak memiliki takut di dalam hatinya. Jika kamu tidak membunuhnya, itu membuktikan bahwa kamu tidak takut padanya. Dengan kata lain, kamu percaya bahwa kamu bisa lebih kuat darinya di masa depan. Itu bagus. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, "Itu, senior. Sebenarnya, aku tidak terlalu memikirkannya." Wanita misterius. Melihat wanita misterius tidak berbicara, Mileye diam-diam berpikir bahwa itu buruk, dan dengan cepat berkata, "Tentu saja, apa yang dikatakan senior itu masuk akal. Sebagai seorang pria, bagaimana bisa takut pada seorang wanita? Di masa depan, aku akan menjadi dewa pedang. Aku ingin wanita itu tahu bahwa tidur denganku adalah hal yang paling membanggakan dalam hidupnya." "Berhenti, berhenti." Wanita misterius tiba-tiba berkata, "Kalau kamu berbicara lagi, aku khawatir aku tidak bisa tidak membunuhmu dengan pedang." Mileye. Sehari kemudian, Mileye kembali ke gunung pembatas dunia. "Senior, aku ingat wanita itu tidak mengatakan di mana dia merasakan kekuatan bumi. Pergi saja seperti yang aku katakan."
Mileye mengangguk dan mempercepat langkahnya. Menjelang malam, Mileye kembali ke goa kediaman Master Pedang menurut rute yang disebutkan oleh wanita misterius. Dia berjalan sepanjang jalan, dan setelah beberapa saat, dia sampai di pintu masuk istana bawah tanah. Pada saat ini, wanita misterius tiba-tiba berkata, "Jangan masuk, pergi ke kanan." Mileye menoleh, ada tembok gunung di sebelah kanan, dan tidak ada jalan sama sekali. Wanita misterius berkata, "Pukul." Mileye mengangguk, berjalan ke dinding gunung, dan meninju. Bang! Tembok gunung langsung hancur, tapi di baliknya masih ada tembok gunung. "Teruslah pukul," wanita secara misterius berkata lagi. Mileye mengangguk dan terus memukul, begitu saja. Setelah hampir setengah jam memukul, jalan tangga batu muncul di depan Mileye. Gua di dalam gua. Mileye tercengang. Wanita secara misterius berkata, "Turunlah." Mileye mengangguk dan berjalan perlahan. Dia menjadi semakin ketakutan saat dia berjalan, karena tempat ini seperti dunia bawah tanah. Dengan cara ini, dia berjalan selama hampir 1 jam, tetapi masih belum sampai akhir. Setelah setengah jam, Mileye menemukan bahwa sekitarnya semakin panas. "Lanjut," wanita misterius terdengar lagi. Mileye mengangguk dan terus berjalan. Setengah jam berlalu, dan pada saat ini wajahnya memerah karena panas. Mileye berhenti, "Senior, ini terlalu panas." Wanita misterius terdiam sejenak, lalu berkata, "Gunakan cahaya pedang untuk melindungi tubuhmu." Mileye mengangguk, mengeluarkan pedang keindahan spiritual, dan melepaskan cahaya pedang untuk melindunginya di sekitarnya. Dengan cahaya pedang yang menghalangi suhu, dia langsung merasa jauh lebih baik. "Jalan!" Suara wanita misterius terdengar lagi. Mileye mengangguk dan mempercepat langkahnya. Semakin jauh dia pergi, semakin panas suhu di sekitarnya, tetapi dia masih menahan diri dengan paksa. Aturan Tao. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan wanita misterius. Dengan aturan Tao, kekuatannya bisa sangat meningkat. Tentu saja, yang paling penting adalah bahwa setelah memiliki aturan Tao, makhluk di lantai 2 bisa diurus. Kalau tidak, pihak lain kehabisan waktu dan menamparnya, itu akan sangat tidak nyaman. Begitu saja, setelah berjalan sekitar 1 jam, Mileye berhenti karena pada saat ini, di depannya, adalah sepotong lava. Benar-benar tidak ada jalan. Mileye hendak berbicara ketika tiba-tiba, dia melihat ke pusat magma tidak jauh, dan di tengahnya, ada benda berwarna kaki yang mengambang. Mileye menatapnya, dan segera, dia tercengang. Benda kaki itu ternyata memiliki kata, "bumi". Kata itu hanya melayang di tengah magma, dan setiap kali magma bersentuhan, itu berubah menjadi ketiadaan. "Senior," Mileye bertanya, "ini adalah aturan Tao?" Suara wanita misterius terdengar, "Aturan Tao bumi. Jika kamu dapat menaklukkannya, saat melawan orang-orang di masa depan, selama kamu menginjak bumi, kamu akan dapat memperoleh aliran kekuatan bumi yang stabil. Selain itu, dengan itu, kamu akan dapat mengendalikan tingkat pertama menara penjara alam. Pada saat itu, kamu dapat menyimpan semua benda ke lapisan pertama menara penjara alam. Kamu bahkan dapat menggunakan lapisan pertama untuk menekan musuh." Mendengar ini, Mileye sedikit bersemangat. "Senior, bagaimana menaklukkannya?" Wanita misterius berkata, "Jangan terlalu senang, meskipun aturan Tao ini telah terluka parah, itu akan melawan secara naluriah. Jadi, jika kamu menaklukkannya, mungkin akan sedikit sulit dan menyakitkan." Mileye mengangguk, "Sedikit sakit tidak apa-apa, aku bisa menahannya." "Bagus." Wanita misterius berkata, "Sekarang, tenangkan hati,
dengarkan instruksi aku, rasakan menara penjara alam perlahan, dan panggil dia. Mata Mileye perlahan tertutup, dan setelah 10 napas, dia tiba-tiba membuka matanya. Sebuah menara kecil ilusi muncul di antara alisnya. Bang! Dalam sekejap, semua magma di seluruh bawah tanah berubah menjadi ketiadaan, dan pada saat ini, kata bumi, warna kaki kuning di kejauhan bergetar sedikit, dan kemudian itu berubah menjadi cahaya kuning kaki dan menghilang di antara alis Mileye. Klik. Dengan suara retak, mata Mileye melebar, merah di seluruh matanya. Tubuh Mileye mulai retak lapis demi lapis dengan kecepatan yang hampir terlihat dengan mata telanjang, dan darah berceceran. Senior, tidak sedikit sakit, itu fatal. Itu, aku mungkin melebih-lebihkan kekuatanmu. Mileye bersambung.